Shalom anak ibu semuanya. Ibu harap anak-anak ibu sampai saat ini masih dalam keadaan sehat, semangat untuk BDR ya nak ya. Nah, hari ini tanggal 4 Mei 2021 kita belajar tema 8, subtema 2 PB6, mata pelajaran SBDP mengenai mengetahui gerak tari kreasi daerah. Lalu bahasa Indonesia mengenai mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Nah, nanti di video penjelasan Ibu hanya memberikan penjelasan mata pelajaran SBDP dan kita nanti awali dengan doa bersama ya nak ya. Selamat menyaksikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Bapa yang baik, banyak dosa yang kami perbuat kepadamu. Kami mohon ampun, hapuskanlah dosa kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan, hari ini kami masih melakukan BDR kami. Kami mohon berkatilah BDR kami ya Tuhan. Berkatilah kami untuk menghadapi setiap pergumulan kami. Tuhan, kami mohon bukakanlah hati dan pikiran kami, berikanlah kami kepintaran, agar kami boleh mengerti pembelajaran yang diberikan oleh guru kami secara online ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon mengenai COVID-19 ini yang hingga saat ini belum selesai ya Tuhan. Kami mohon ya Bapak, selesaikanlah COVID-19 ini agar kami boleh melakukan pembelajaran di sekolah seperti kegiatan sebelumnya. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu Engkau tahu apa yang kami butuhkan, Engkau tahu apa di dalam isi hati kami. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mohon ajarlah kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang selalu mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, saling menghargai antara sesama kami. Begitu juga buat sekolah kami mohon berkatilah sekolah kami, jauhkanlah dari orang-orang yang jahat ya Tuhan. Sampai di sini doa anak-Mu ya Tuhan, kami mohon terimalah doa kami ya Bapa yang tidak sempurna kami ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik anak-anak ibu akan menjelaskan materi kita hari ini mengenai gerak tari kreasi daerah, dan materi ini sudah berulang kali ibu jelaskan. Materi ini juga terdapat pada pembahasan tema 6 subtema 2 ya nak ya. Ibu harap kamu mengingat kembali materi kita ini yang sudah berulang kali kita pelajari. Nah, tari kreasi adalah tari yang mengalami perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi adalah suatu gerakan secara berirama senada dengan alunan musik. Dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk mengekspresikan perasaan, maksud dan pikiran, serta menyampaikan pesan tersebut melalui seseorang maupun kelompok. Nah, selanjutnya jenis kesenian tari yang dalam melakukannya tidak terikat dengan peraturan baku yang sudah ada sebelumnya dalam seni tari tradisional. Nah, maksudnya di sini nak, pada gerak tari kreasi daerah ini nak, sebelumnya gerakan tarian ini sudah ada, namun diperbarui lagi, dipadukan lagi supaya lebih kreatif lagi, dan perlu dipahami pada gerakan tarian tersebut tidak menghilangkan makna di awal gerakan yang sudah ada. Nah, di sini Ibu memberikan jenis-jenis tari kreasi. Perlu kamu ketahui jenis-jenis tari kreasi ini ada dua. Yang pertama tari kreasi tradisional, ini yang kita bahas ya nak, yang meluas. Nah, pada tari kreasi tradisional di sini maksudnya sesuai dengan namanya nak, tari kreasi ini didasarkan pada tradisi yang sudah ada. Tradisi ini meliputi iringan musik, koreografi gerak, tata rias, busana dan lain sebagainya. Walaupun pada penerapannya tari kreasi tetap mengalami pengembangan,
namun tetap tidak menghilangkan esensi tradisi daerahnya seperti yang Ibu bilang tadi ya Nak ya. Nah, di sini merupakan kreasi yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi baik dalam koreografi, musik maupun tata busana dan rias. Di sini dan tata teknik pentasnya walaupun ada pengembangan tidak menghilangkan esensi integritasinya ya, seperti yang tadi Ibu jelaskan. Nah, tari kreasi tradisional ini bisa juga ada yang mengatakan tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi baik bentuk, gerak ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari dari tari daerah tersebut gitu ya Nak ya. Nah, di sini Ibu memberikan contoh tari merak. Nah, ini ada gambarnya, Ibu akan menjelaskan tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Tari kreasi baru ini dalam setiap gerakannya mengadaptasi dari perilaku burung merak yang bercerita tentang bagaimana burung merak jantan dewasa sedang mencari betina dengan menggerakkan ekornya. Saat itu tampak seperti tarian yang merupakan inspirasi dari tari merak lahir. Nah, selanjutnya contoh yang kedua yaitu tari sakura. Nah, tari sakura berasal dari daerah Lampung Barat. Tari ini biasanya ada saat acara pesta sakura ataupun pesta lain yang diadakan di daerah Lampung. Tari sakura merupakan salah satu unsur dari pesta budaya sakura, yaitu gaya gerak sakura. Nah, berawal dari gaya gerak sakura sehingga cenderung diwujudkan dalam bentuk tarian sakura. Tari sakura yang dipentaskan dalam bentuk adegan tari dengan titik beratnya tidak ada pada macam tarian dengan pola tertentu. Nah, contoh yang ketiga yaitu tari nguri. Nah, tari kreasi daerah ini berasal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat atau disingkat dengan NTB. Diciptakan oleh H. Mahmud Dea Batekal dan diperbarui oleh pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Sumbawa bernama Hasanuddin. Nah, jenis tari kreasi yang kedua Nak, tadi itulah penjelasan tari kreasi tradisional. Yang kedua itu balikkan ya Nak ya. Oke, ini dia. Nah, yang kedua tari kreasi modern atau non tradisional. Nah, maksudnya di sini tari kreasi modern, tari yang tidak memiliki aturan apapun. Maksudnya ya Nak ya, tidak mengikuti aturan bagaimana apakah makna itu harus mengikuti sesuai dengan daerahnya, tidak, bebas ya. Berbeda dengan tari kreasi tradisional. Nah, itulah materi kita tentang gerak tari kreasi daerah. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Oke, anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan materi yang Ibu berikan. Nah, untuk tugas itu di halaman 112 ada karya fiksi cerita rakyat Papua. Judulnya Asal Usul Burung Cendrawasih. Nah, kamu tulis cerita itu. Setelah itu kamu menganalisis unsur intrinsik, yaitu temanya apa, alurnya apa, latarnya apa, tokoh dan perwatakannya, lalu terakhir amanat. Nah, cara mengerjakannya bagaimana Bu? Cara mengerjakannya seperti pada materi di hari Senin kemarin ya, semalam ya Nak ya, semalam. Itu cara mengerjakannya. Ibu harap kamu masih mengingatnya dan kamu bisa melihat catatan kamu sebagai referensi kamu ya Nak ya. Lalu tugas berikutnya itu di halaman 121. Nah, di situ ada tabel nomor 1 sampai 6. Lalu kolomnya itu ada anggota keluarga, nama tarian daerah yang dikenal, lalu judul cerita rakyat yang dikenal. Nah,
kamu mengerjakan itu di halaman 121, itu mata pelajaran SBDP ya. Anggota keluarga ayah. Nah, ayah berasal dari daerah mana, Nak? Misalnya kalau ayah ibu dari Sumatera Utara. Nah, lalu tarian daerah yang terkenal apa? Misalnya tortor ya. Lalu judul cerita rakyat yang dikenal apa? Judul cerita rakyat yang dikenal kalau dari ayah ibu itu karena dari Sumatera Utara, terjadinya Danau Toba. Nah, berarti anggota keluarga satu ayah, nama tarian daerah yang dikenal tarian tortor. Lalu judul cerita rakyat yang dikenal terjadinya Danau Toba. Nah, seperti itu ya, Nak, kamu analisis satu persatu. Itu untuk SBDP. Jadi hanya dua saja tugas kamu yang diberikan ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Shalom.